wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah ya di siang hari ini kita masih diberi kesehatan, masih bisa bersilaturahmi kembali untuk belajar untuk mempersiapkan praktek jago jualan ya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah ya. Ini yang hadir sudah 171. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu semua dimudahkan untuk belajar di siang hari ini ya, dimudahkan untuk memahami ilmu yang akan disampaikan Kak Rizal. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini akan membawa keberkahan dan kelancaran pembelajaran di siang hari ini. Selanjutnya saya serahkan ke Kak Rizal. Silahkan Kak Rizal, monggo dimulai. Baik, terima kasih Bu Puji atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Fala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, untuk batch 3 hari ini kita ada pra dulu ya, sebelum nanti diisi oleh Bunda Ana, Pak Eko, Pak Nyomanaris ya, karena memang nanti di akhir di belakang kita betul-betul nanti akan praktek Bapak Ibu. Tapi sebelum praktek Bapak Ibu nanti harus betul-betul punya alatnya, punya aplikasinya yang betul-betul dipakai gitu ya. Kalau misalkan nanti langsung praktek dan bikin akunnya nanti waktu praktek nanti kelamaan gitu ya. Malah molor-molor dikasih waktu hanya 10 hari nanti malah jadinya 100 hari. Nah, makanya disiapkan dulu di pra kayak gini Bapak Ibu. Karena ini adalah ilmu baru, berarti Ibu-ibu nanti biar nggak bingung. Kemarin aja saya suruh install Bank Jago gitu ya. Tapi Bapak Ibu itu bingung sekali. Padahal hanya suruh install saja, itu bingung masukkan NPWP, masukkan bidang industri. Makanya nanti biar nggak bingung. Makanya hari ini kita siapkan dulu Bapak Ibu biar nanti ke depannya itu memang betul-betul secara bersamaan bisa praktek secara bersama gitu. Jadi kemarin ya karena sebelum pra itu kan kemarin banyak yang betul-betul disiapkan Bapak Ibu ya. Dari halaman Facebook, kemudian akun Facebook, akun Instagram, akun TikTok, pengelola iklan, bahkan Bank Jago gitu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kita hari ini persiapkan dulu secara betul-betul. Yang betul yang mana? Nah, nanti takutnya Bapak Ibu langsung berjalan gitu ya. Ternyata salah gitu ya. Makanya biar nggak ada yang salah ya. Ya salah nggak masalah sih sebenarnya, cuma nanti bisa diperbaiki. Hanya saja biar lebih enaknya itu bagaimana. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, hari ini sebelum betul-betul praktek ya Bapak Ibu, karena ini adalah murni praktek nantinya di akhir sesi B3 itu murni praktek semuanya. Jadi pasti kebingungan dulu pasti gitu ya. Sama kayak saya dulu Bapak Ibu, saya belajar terkait periklanan dunia marketing online tuh ya 4 tahun Bapak Ibu gitu ya. 4 tahun lebih bahkan ya. Tapi di sini di Jago Jualan hanya ada waktu praktek itu sekitar 10 harian gitu ya. Dulu 4 tahun kalau dibandingkan 10 hari kan jauh banget ya. Bahkan ya saya juga masih grace ya, masih imut unyu-unyu gini, masih betul-betul semangat untuk online. Nah, ini ibu-ibu sendiri itu kan ilmu baru banget ya. Bahkan di TK sampai kuliah aja nggak nemu ilmu kayak gini. Makanya Bapak Ibu nanti harus betul-betul dikuatkan ya. Kalau misalkan ada kesalahan nggak apa-apa, diulang-ulang lagi. Jadi hari ini dipersiapkan dulu alatnya apa saja yang digunakan nanti untuk praktek. Gitu ya Bapak Ibu. Saya share screen dulu ya. Biar nanti nggak bingung gitu ya. Aku jualan. Sudah keluar Bu Uci? Sudah keluar belum Bu Uci teksnya? Sudah keluar Mas. Oke, sudah. Nah, ini Bapak Ibu, apa saja yang nanti panjenengan semuanya Bapak Ibu harus betul-betul disiapkan gitu ya. Harus betul-betul disiapkan ya. Untuk ada yang sekiranya ada kendala itu nanti di akhir materi aja Bapak Ibu ya untuk ditanyakan itu apa gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, yang memang betul Bapak Ibu harus siapkan, yang pertama adalah akun Facebook.
kemudian akun Instagram, dan akun TikTok. Nah, ini Bapak Ibu, ini juga perlu diperhatikan loh. Nggak hanya akun Facebook gampang, akun Instagram, gampang banget. Akun TikTok apalagi, saya sudah sering TikTok kan ya, misalkan Mbak Chandra gitu. Nah, tapi di batch 1 dan batch 2 Bapak Ibu, yang jadi permasalahan itu rata-rata adalah sering lupa password. Coba sekarang misalkan Bapak Ibu punya Facebook gitu ya. Bapak Ibu harus betul-betul ingat itu passwordnya apa. Karena nanti akan berkesinambungan gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah punya Facebook ya, zaman dulu misalkan udah dibuatkan anaknya gitu ya. Tapi bingung ini passwordnya apa ya dulu ya. Nah, lebih baik disiapkan lagi Bapak Ibu punya Facebook baru yang sekiranya itu passwordnya nggak lupa. Akun Instagramnya juga seperti itu dan akun TikToknya juga seperti itu gitu ya. Nah, karena kadang mak-mak itu ya yang di batch 1 kemarin, Mas saya sudah bikin Facebook ya, tapi passwordnya lupa. Coba Mas Rizal ingat-ingat password saya apa? Loh. Yang bikin password siapa? Masa saya yang harus suruh nginget-nginget, kan repot ini. Nah, makanya Bapak Ibu di akun Facebook, akun Instagram, dan akun TikTok harus betul-betul tahu email ataupun nomor HP yang digunakan dan passwordnya ya. Karena ini adalah kunci ya. Misalkan Bapak Ibu nanti masuk Facebook ternyata kok passwordnya itu lupa, kuncinya itu kan kunci utamanya lupa. Nah, ini nggak bisa betul-betul dijalankan karena nanti akun Facebook, kemudian promosi, kemudian Instagram itu nanti jadi satu. Kalau misalkan salah satu lupa password, nah ini bahaya. Nggak bahaya, tapi bahaya banget lah. Seperti ini. Makanya kalau solusinya ya nanti malah Bapak Ibu timbang bikin akun baru. Makanya hari ini betul-betul disiapkan akun Facebooknya, akun Instagramnya, dan akun TikToknya sehingga nanti passwordnya betul-betul bisa dicatat ya Bapak Ibu. Nah, kemudian ini langsung masuk ke sini aja ya. Kemudian ke halaman Facebook Bapak Ibu. Halaman Facebook ini ada di dalam Facebook gitu ya. Ada halaman DKR. Kemarin kan ada yang beriklan Facebook Ad terkait DKR, terus punya halaman DKR. Kemudian ada yang punya halaman terkait produk gitu kan. Nah, ini Bapak Ibu juga harus disiapkan. Tapi Bapak Ibu, jikalau memang Bapak Ibu itu punya WhatsApp bisnis cuma satu, misalkan WhatsApp bisnisnya itu cuma satu. Aduh Mas, saya punya WhatsApp bisnis cuma satu dan WhatsApp-nya ini juga saya gunakan di DKR. Enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pakai nama halaman namanya masing-masing. Misalkan Bu Puji Astuti Surabaya, itu boleh enggak apa-apa. Jadi nanti halaman tersebut bisa digunakan untuk promosi DKR, juga digunakan untuk promosi produk. Jadi nanti bisa diarahkan kedua promosi Bapak Ibu itu, jadi nggak bingung. Kalau misalkan Bapak Ibu punya WhatsApp bisnis dua, misalkan Mbak Chandra punya WhatsApp bisnis di HP satu itu satu, di HP yang kedua itu satu, nggak apa-apa. Jadi yang HP satunya untuk DKR, yang HP satunya lagi untuk produk. Nah, rata-rata Bapak Ibu ini kan HP-nya satu, misalkan kan rata-rata HP-nya satu gitu ya. Jadi kalau misalkan punya WhatsApp bisnis cuma satu, nggak apa-apa Bapak Ibu. Halamannya namanya adalah namanya jenengan sendiri nggak apa-apa. Itu nanti akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah halaman, Bapak Ibu juga harus punya yang namanya WhatsApp bisnis. Kenapa harus WhatsApp bisnis, Mas? Ya karena memang Facebook itu ketentuannya adalah yang digunakan adalah WhatsApp bisnis. Karena nanti kalau WhatsApp bisnisnya sudah digunakan, nanti akan muncul kode ke Facebook. Nah, kalau misalkan WA biasa nggak bisa terhubung Bapak Ibu. Ya karena memang sudah ditentukan sama Facebook dan Instagramnya itu harus WA bisnis. Nah, ini lambangnya WA bisnis itu yang kayak ini Bapak Ibu ya. Nah, kayak ini ya. Ada B-nya, ada tulisan B, ya, itu pasti bisnis gitu ya. Nah, kemudian ada pengelola iklan Facebook Bapak Ibu ya. Pengelola iklan Facebook itu lambangnya ada segitiga gitu ya. Ada segitiga di sebelahnya, sampingnya WhatsApp bisnis. Nah, Bapak Ibu bisa download di Play Store ya. Facebook, Instagram, kemudian pengelola Meta ya, pengelola iklan Facebook atau Meta, kemudian WhatsApp bisnis Bapak Ibu itu bisa langsung download di Play Store gitu ya. Jadi kemarin banyak yang tanya juga, Mas Rizal, caranya bikin WhatsApp bisnis itu gimana? Nah, kita nggak usah bikin Bapak Ibu ya. Kita hanya cukup download saja di Play Store gitu ya. Nah, itu ada, tinggal ketik WhatsApp bisnis itu pasti muncul lambangnya itu B ya. Jadi satu HP itu bisa bikin 2 WA, tapi beda nomor ya Bapak Ibu ya. Satu WA biasa untuk hubungan personal ya dengan keluarga, dengan teman itu pakai WA biasa nggak apa-apa. Tapi khusus DKR ataupun produk, Bapak Ibu nanti harus betul-betul bisa menggunakan yang namanya WhatsApp bisnis.
Dan WhatsApp bisnis itu nanti akan dijelaskan sama Pak Nyomanaris ya. Itu kerennya luar biasa Bapak Ibu. Itu bisa balas secara cepat, bisa upload katalog. Nah, itu nanti akan dijelaskan terkait fungsinya. Nah, ini Bapak Ibu, yang saya katakan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu harus punya akun Facebook dan ini penting banget ya bagi yang sekarang belum punya akun Facebook, segera membuat akun Facebook dengan email ataupun nomor HP dan passwordnya harus betul-betul dicatat gitu ya. Kalau nggak dicatat itu kadang-kadang juga bingung lagi gitu. Karena di batch 1 kemarin ya Bapak Ibu bikin Facebook itu jam 6 pagi gitu ya. Jam 6 lebih seperempat itu udah lupa passwordnya. Nah, ini mengantisipasi mak-mak ini ya. Mungkin nanti sudah bikin Facebook ternyata goreng tempe, goreng tahu ya, masak rujak lah nanti malah lupa passwordnya. Lah makanya betul-betul dicatat akun Facebooknya gitu ya. Kemudian Bapak Ibu untuk halamannya, nah, kalau untuk saya sendiri ya seperti yang di atas halaman ada dasarnya keajaiban rezeki, kemudian ada Rilanda, kemudian juga ada susu sehat Delistrum, kemudian ada red coffee gitu ya. Nah, Bapak Ibu di sini yang perlu saya tekankan lagi, jika Bapak Ibu memiliki satu HP dan WhatsApp bisnisnya cuma punya satu ya, WhatsApp bisnisnya itu cuma punya satu. Nah, Bapak Ibu fokus nama halamannya itu namanya ibu-ibu sendiri aja. Bu Puji Astuti Surabaya atau Bu Suyatmi Magetan itu misalkan. Chandra Batu gitu nggak apa-apa Bapak Ibu gitu ya. Jadi nanti halaman itu bisa digunakan untuk DKR juga bisa digunakan untuk produk gitu. Kalau misalkan nanti namanya dasarnya keajaiban rezeki gitu ya. Ternyata Bapak Ibu itu iklannya itu red coffee gitu ya. Jadi misalkan ada halaman dasarnya keajaiban rezeki, ternyata ada promosi yang lewat suami Anda loyo dan kurang berenergi, makanya minum red coffee. Lah ini bahaya ini. Wong atasnya itu dasarnya keajaiban rezeki kok malah bawahnya itu kok suami Anda loyo. Lah ini repot ini. Yang dahsyat bukan keajaibannya, tapi suaminya nanti yang dahsyat gitu ya. Nah, makanya demi mengantisipasi hal itu Bapak Ibu. Nah, jika memang punya WhatsApp bisnis satu, fokus saja namanya jenengan semuanya. Itu enggak apa-apa ya. Nah, itu boleh nanti digunakan untuk DKR juga bisa, digunakan untuk produk juga bisa. Nanti ada caranya sendiri gitu ya. Kemudian Bapak Ibu, yang perlu disiapkan lagi ya. Nah, ini ya, kalau saya karena memang nomor WA-nya banyak gitu ya. Karena saya dari dulu suka mengoleksi nomor WhatsApp bisnis gitu ya. Nah, karena saya kan beda sendiri ya Bapak Ibu ya. Nomor WhatsApp bisnis saya kan bisa di-cloning jadi banyak gitu ya. Makanya untuk halamannya itu saya bikin satu-satu. Jadi Red Coffee sendiri, Daily Stream sendiri, kemudian Asiha sendiri gitu ya. Tapi Bapak Ibu semuanya, ini seperti halaman Facebook ya. Berarti Bapak Ibu harus bikin Instagram satu aja ya, sesuai namanya masing-masing. Nah, itu nanti halaman sama Instagram nanti akan disambungkan gitu. Nah, seperti itu ya. Ini kan Instagram yang saya buat berdasarkan produk masing-masing gitu ya. Tapi panjenengan semuanya saya tekankan lagi bahwasanya Instagram jenengan nanti cukup namanya jenengan aja gitu ya. Karena di batch 1 kemarin mengantisipasi bahwasanya itu ternyata rata-rata itu punya WhatsApp bisnis cuma satu gitu ya. Udah dipakai DKR, kemudian mau dipakai produk, nah nanti malah bingung gitu ya. Fokus untuk nama halamannya itu namanya panjenengan semuanya dan nama Instagramnya namanya panjenengan semua. Tapi nanti untuk Instagram itu nanti nggak ada hubungannya dengan DKR. Nanti ada cara tersendiri gitu ya. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu, nah ini juga sama ya akun TikTok gitu ya. Kalau akun TikTok kan bisa satu akun di HP, TikTok download satu TikTok di HP itu kan bisa bikin banyak akun ya. Nah itu boleh. Jadi DKR sendiri, kemudian produk sendiri. Kayak contoh saya ini Rizal Armina misalkan. Nah ini bisa Bapak Ibu gitu ya. Pokoknya Bapak Ibu jangan sampai dicampur ya antara DKR sama produk gitu. Seperti itu. Untuk Instagram sama TikTok itu jangan sampai dicampur ya. DKR sama produk jangan sampai dicampur. Tapi kalau halaman itu boleh dicampur karena nanti bisa dipisah. Untuk promosinya itu bisa dipisah. Karena kan halaman itu kan bisa hanya menjangkau itu kan hanya cukup satu WA bisnis gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu,
Nah, ini terkait Bank Jago gitu ya. Kemarin juga banyak yang bingung terkait Bank Jago ini gimana gitu ya. Ada yang masukkan NPWP bingung, kemudian masukkan email bingung. Nah, ini kan kemarin Bapak Ibu saya kasih tugas cukup install aja dulu. Nanti kita praktekkan secara bersama. Sebenarnya Bank Jago itu nanti cara masuknya itu gimana, biar kita sama-sama nggak keliru gitu ya. Kemarin juga sudah ada yang bisa, tapi yang diinstal itu Bank Jago Syariah gitu ya. Tapi sebenarnya yang kita gunakan nanti itu Bank Jago biasa gitu ya. Ya memang kita itu bisnisnya itu di Armina Daily Syariah gitu ya. Tapi juga belum tentu yang kita gunakan itu nanti Bank Jago pasti syariah gitu ya. Tapi nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti tetap ada cara tersendiri untuk mengubah biar jadi seperti awal gitu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu harus download Bank Jago gitu ya. Bisa download di Play Store ya. Nanti di Bank Jago itu Bapak Ibu akan bisa membuat yang namanya kartu ya. Kayak ini contohnya Bapak Ibu ya. Ada contohnya kartu seperti itu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buat kartu sebanyak mungkin di Bank Jago satu. Misalkan Bapak Ibu punya mitra itu berada di luar negeri misalkan, kan banyak ya mitra yang berada di luar negeri. Nah, Bapak Ibu cukup install satu Bank Jago aja. Nah, nanti mitra yang di luar negeri bisa dibuatkan kartu di Bank Jagonya Ibu-ibu semuanya. Nah, itu bisa nanti. Ya, ada caranya. Nah, yang penting Bapak Ibu hari ini disiapkan dulu ya. Yang penting diinstal dulu Bank Jagonya untuk akun Facebook, kemudian akun Instagram, akun TikTok, Bapak Ibu harus betul-betul punya gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu WhatsApp bisnis. Nah, kemarin Bu Puji, Mbak Chandra itu sudah menyetorkan nama-nama ya, Bu Suyatmi juga nama-nama mitra, kemudian juga nomor WA-nya. Itu kalau bisa itu nomor WA bisnis ya, Mbak Chandra, Bu Suyatmi, Bu Puji. Karena apa? Karena nanti landing page-nya itu malah lebih enaknya ke WhatsApp bisnis. Karena rata-rata nanti kan produk kalau sudah masuk ke WA itu nanti kalau di WA bisnis itu cara balasnya itu ada cara cepatnya gitu. Bagi yang kemarin mengirim nomor WA tapi nomor WA-nya itu belum bisnis itu nanti bisa diubah gitu ya. Lebih saya tekankan bahwasanya nomornya itu nomor WA bisnis gitu. Karena nanti malah kedepannya bisa dimudahkan banget terkait WA bisnis gitu. Jadi untuk landing page juga seharusnya juga WhatsApp bisnis gitu. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian ini Bapak Ibu ya, ini Bapak Ibu di Play Store itu ada yang namanya pengelola iklan Facebook ya. Jadi Bapak Ibu nanti ya, nanti kalau sudah install pengelola iklan Facebook, nanti akan keluar yang seperti ini Bapak Ibu ya, seperti gambar ya di atas saya itu ya, pasti keluar yang seperti itu. Itu tandanya Facebook itu sudah nyambung dengan pengelola iklan Facebook gitu ya. Kalau misalkan belum sampai masuk yang ke sini, berarti Bapak Ibu itu nanti harus masukkan email sama passwordnya. Makanya kan lebih saya tekankan bahwasanya Bapak Ibu harus betul-betul ingat email atau nomor HP yang digunakan untuk membuat Facebook sama password Facebooknya atau kata sandinya. Biar nanti waktu membuka pengelola iklan Facebook kan terhubung ya antara Facebook dengan pengelola iklan itu kan terhubung. Makanya nanti kalau misalkan nggak keluar seperti ini, berarti itu memang tandanya masih belum terhubung. Tapi kalau Bapak Ibu betul-betul sudah menginstal pengolah iklan Facebook dan nanti langsung keluar seperti ini gitu ya. Nah, ini tandanya Facebooknya sama pengolah iklannya sudah betul-betul terhubung dan nanti tinggal jalan aja gitu ya. Ada klik buat nanti tinggal kita buat promosinya di situ. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu, itu yang betul-betul Bapak Ibu harus siapkan ya. Tapi untuk hari ini saya ingin mencoba praktek ya kepada Ibu-ibu semuanya yang sekiranya sudah menginstal Bank Jago tapi belum diapa-apain. Ini ada nggak? Coba resen. Kita nanti coba praktek biar Bapak Ibu tahu arahnya itu nanti kemana. Gitu. Bu Puji, apakah sudah menginstal Bank Jago? Alhamdulillah sudah, Mas Rizal. Tapi udah diisi belum? Apa Belum, belum dipraktekkan? Oh ya wes. maksudnya belum diisi, tapi sudah ada kartunya sudah. Oh sudah ada kartunya, berarti sudah buat gitu ya. Maksudnya menginstal aja. Jadi belum diapa-apain, belum ada kartunya dan belum ada apa-apanya. Hanya menginstal saja. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang sudah menginstal kemudian sudah dibuat ya sampai muncul kartu ya alhamdulillah ya udah keren gitu ya. Tapi biar kita nanti prakteknya bareng-bareng ya biar kita tahu sebenarnya Bank Jago itu dalamnya kayak gimana. Terus nanti yang difungsikan gimana. Terus yang masih saja install tapi belum diapa-apain
Ya, biar tahu nanti prakteknya cara buatnya itu Ini gimana. belum nyambung, belum selesai Kak Rizal. Ya. Sebentar. Ini kan yang sudah install dulu, tapi belum betul-betul diisi atau belum di apa-apain, cuma hanya diinstal aja. Sebentar. Pak Hari, bisa dibuka mic-nya Pak Hari? Ya, saya sudah nginstal Mas Bang Jago, cuman belum saya lanjutkan karena daripada bingung dan salah. Oke, saya betul. Baik, Pak Hari. Izin bertanya dulu Mas Rizal. Iya. Ini kan saya ada pakai untuk Bang Jago. Kan saya ada satu HP yang di sini untuk FB, IG, Telegram, sama WA bisnis itu ada di HP A misal. Nah untuk kan udah nggak muat lagi untuk install. Saya untuk Bang Jago di HP B bisa? Oh, bisa. Berarti lebih saya tekankan lagi ya Bapak Ibu, untuk Bang Jago itu meskipun nanti berada di HP lain itu boleh. Tapi kalau untuk Facebook sama pengolah Facebook itu harus satu HP ya. Facebook, pengolah Facebook itu harus satu HP. Dan misalkan WA bisnisnya itu berada di luar sana itu boleh. Dan untuk Bang Jago misalkan berada di HP satunya itu juga boleh gitu ya. Jadi yang harus satu HP itu hanya Facebook dengan halaman Facebook karena itu adalah nyambung gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk pertanyaannya bisa nanti ya. Kita ke praktek dulu. Yang ini Pak Hari kan sudah install Bang Jago, cuman kan belum sampai diapa-apain gitu ya, karena takut ya. Mungkin Pak Hari takut itu nanti keblokir ataupun Bang Jagonya jadi nggak jago lagi gitu. Apa mungkin bagaimana nanti bisa betul-betul tahu gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah dikasih link cara install Bang Jago sampai tuntas, sampai dapat kartu sama Pak Nyomanaris, ya alhamdulillah sudah betul-betul bisa. Tapi bagi Bapak Ibu yang hari ini ya masih kebingungan ya, masih install aja tapi belum diapa-apain, hari ini kita praktek sekalian ya. Biar nanti waktu praktek secara totalitas ya Bapak Ibu sudah tersiapkan semuanya. Baik Pak Hari udah masuk Zoom ya. Pak Hari, masuk. Bang Jagonya berada di HP yang buat Zoom ini kan? Di HP satunya. Ini belum bisa Pak Hari. Harusnya itu yang dibuat Zoom. Sebentar. Biar nanti bisa langsung praktek di sini gitu ya. Karena Bang Jago saya kan sudah jadi secara total ya. Jadi saya harus. Apa saya download lagi aja di HP yang saya pakai Zoom? Nggak usah Pak, nggak apa-apa. Kalau lebih baiknya malah yang HP satunya itu masuk ke Zoom gitu. Biar. Sebentar. Bu Dede, coba Bu Dede. Bu Dede udah install Jago ya? Udah install Bang Jago? Udah, tapi belum saya isi data, baru diinstal doang. Baru install doang ya? Baik, Bu Dede, coba Bu Dede di Zoom, ada bagikan, terus layar, coba ini HP-nya dibuat, Bang Jagonya ada di HP yang buat Zoom ini ya? Iya. Oke, silahkan. Nah ini Bapak Ibu kita praktek secara bersama gitu ya. Bapak Ibu biar tahu gitu. Bu Dede coba. Akhirnya belum siap itunya apa tadi? Iya. Berbagi layar, Bang. Iya, layar. Blasternya belum siap nanti. Bapak Ibu bisa dimute dulu ya. Kita praktek sebentar. Bu Dede udah bagikan terus layar. Sudah? Halo? Sudah, Bang. Yang keluar apa, Bu? Yang keluar apa? Tampilkan aplikasi. Ya, tampilkan aplikasi. Diulangi lagi, bagikan, terus layar, tampilkan aplikasi. Nanti ada Zoom, ya, ada Zoom, nanti Zoom-nya diizinkan, gitu ya. Iya. Zoom. Dicari Zoom, Z paling bawah biasanya, gitu ya. Ya, saya cari. Ya. Maaf mau tanya ini kalau install Bang Jago. Sudah, Mas? Udah tekan kembali, Bapak Ibu. Bu Dede, nah sudah. Lah ini kok Istiana yang share screen? Ini punya saya, Mas. Oh betul ya. Nah ini baik. Bapak Ibu semuanya bisa betul-betul diperhatikan ya. Yang masih install Bang Jago tapi belum betul-betul
dipraktekkan gitu ya. Nanti betul kita praktekkan secara bersama. Baik, Ibu Dede, coba diklik Bang Jagonya. Ya lambangnya ini ya Ibu ya, ada titiknya 3 kuning gitu ya. Kemarin juga banyak yang tanya, Mas Dijal Bang Jago saya warnanya oranye, ya itu sama, nggak apa-apa. Ada yang warnanya hijau kelemut-kelemut ya. Yang penting lambangnya kayak gini, Ibu ya. Nah, Bapak Ibu semuanya, di sini kan sudah ada ya, ada jago sama jago syariah. Jadi Bapak Ibu klik yang jago biasa. Ya, yang jago biasa sudah ya, Bu Dede ya. Jago biasa ya? Jago biasa itu diklik sampai warnanya putih kayak gini, berarti tandanya sudah betul-betul Bang Jagonya itu klik gitu ya. Kemudian mulai sekarang, Bu Dede. Sudah, Mas. Nah, kalau sudah mulai sekarang, Bapak Ibu kan pasti ada email, kemudian ada password gitu ya. Nah, Bapak Ibu kan kalau misalkan belum buat, Bapak Ibu harus klik buat akun Jago dulu. Nanti Bu Dede coba klik buat akun Jago. Buat akun Jago. Ya. Diklik lagi, Mas. Nah, itu. Nah, kalau sudah sampai situ, Bapak Ibu langsung klik buat akun Jago gitu ya. Jangan sampai diklik ubah ke Jago Syariah. Nah, Bapak Ibu di sini itu kan ada email, kemudian ada nomor ponsel, ada kode referral gitu ya. Nah, Bapak Ibu masukkan emailnya Bapak Ibu semuanya. Dimasukkan emailnya sama nomor handphone. Pak, pelan-pelan ya. Ya, ini Bu Puji apa terlalu cepat saya? Ini bisa diulang kok ini Bapak Ibu ya, jangan khawatir gitu ya. Nanti kan ada binaan khusus juga, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Oh, saya ketinggalan gini ya. Nah, tapi Bapak Ibu juga harus ikuti gitu ya. Nah, kalau sudah dimasukkan email, Bu Dede masukkan nomor handphonenya. Nomor handphone ini nomor yang aktif ya, karena apa? Nanti itu ada kode SMS yang masuk ke nomornya jenengan semuanya. Ini enggak nomor habis. enggak, ini biasa. ini enggak usah, ini Bapak Ibu enggak usah terpaku ini harus WA bisnis enggak. Iya. Yang terpenting ada nomornya itu aktif. Nanti kan ada kode masuk SMS gitu ya. Sudah, Mas? Ya. Nah, sudah. Nah, sampai sini di bawahnya kan ada kode referral Bapak Ibu ya. Kode referral itu enggak usah diisi Bapak Ibu, timbang bingung nanti. Ini cari kode di mana gitu ya. Nah, ini kemarin juga ada yang lucu Bapak Ibu ya. Tak suruh cari Bang Jago. Nah, saya juga katanya juga salah. Ibu coba cari Bang Jago gitu. Ternyata ibunya itu enggak nginstal di HP Bapak Ibu. Ternyata ibu-ibu apa? Berangkat ke kecamatan, ke kota, cari Bang Jago. Jadi tanya tukang becak, tanya apa? Satpam ini Bang Jago di mana lah? Sekali lagi bahwanya Bang Mas Rijal. ada. Assalamualaikum. Bapak Ibu untuk pertanyaannya nanti di sesi akhir ya. Ini kita praktekkan dulu. Untuk masalah pertanyaan. Mas Rijal. Assalamualaikum. Mas Ya. Rijal, saya boleh tanya ya. Saya kan di Malaysia kan. Kalau itu kodenya kan 62. Jadi kalau saya masukkan nomor itu ini tidak boleh dirubah ya. Untuk yang berada di luar negeri nanti ada cara khusus ya Ibu. Nanti pertanyaannya di belakang. Ya kita selesaikan dulu. Nah, baik Ibu, kalau sudah dimasukkan nomor handphonenya, di bawahnya kan ada kode referral ya. Kode referral itu Bapak Ibu nggak usah isi ya, langsung dilanjut aja. Jadi Bu Dede coba lanjut Bu. Nah, nanti pasti akan muncul kode verifikasi ke nomornya Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah muncul kode verifikasi, nanti langsung akan diarahkan ke password gitu. Jadi nah seperti itu. Nah, kalau misalkan tadi Bapak Ibu memasukkan nomor handphonenya itu secara betul, otomatis kodenya akan masuk sendiri. Jadi langsung diarahkan ke buat password. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kalau masuk dibuat password, Bapak Ibu harus betul-betul mengisi ada passwordnya ya, itu harus terdiri dari huruf kecil, kemudian huruf besar, kemudian ada angka dan juga ada karakter. Karakter itu kayak tanda tanya, tanda seru, kemudian hashtag, @. Nah, itu.
Nah, jadi Bu Dede bikin password yang sekiranya itu terdiri dari huruf kecil, huruf besar, kemudian angka dan juga karakter gitu. Ini ya di kolom komentar saya kasih contoh ya, biar nanti kalau disamakan nggak apa-apa sebenarnya ya. KMB TCA 123 kemudian tanda seru ini. Nah, Boleh ini interupsi Kak Rizal. ya. Ini halaman Bank Jago saya kok beda ya. Tulisannya selamat datang gitu. Iya, Pak Hari untuk nanti bisa dibahas. Yang penting ini tapi rata-rata hampir sama kayak gini gitu ya. Sama selamat datang itu nanti akan muncul gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu, nah ini passwordnya harus betul-betul diingat ya. Passwordnya harus betul-betul Belum Mas, password saya. Nah, passwordnya harus betul-betul diingat gitu ya. Harus terdiri dari huruf kecil, huruf besar, kemudian angka dan karakter gitu ya. Nah, dan ini password yang atas, yang bawahnya harus diulangi Bu, harus diulangi sama, harus sama gitu ya. Begitu ya? Password ya. Jadi Bapak Ibu harus betul-betul diingat betul ya passwordnya. Ya. Nah, kalau sudah tercentang semua, huruf kecil sudah tercentang, huruf kapital tercentang, angkanya sudah tercentang dan karakternya sudah tercentang, Bapak Ibu tinggal lanjut. Ya. Lanjut. Lanjut. Nah, izinkan hanya lah itu boleh. Nah, Bapak Ibu juga harus buat PIN ya. Ini disiapkan PIN-nya. Boleh PIN BRI, BNI, Mandiri itu boleh digunakan gitu ya. Yang penting Bapak Ibu ingat PIN-nya itu berapa gitu. Nah, buat PIN Bu Dede 6 angka. Sudah. Nah, diulangi lagi. Nah, lewati. Kalau ada aktivasi sidik jari dilewati saja. Ini karena mak-mak itu biasanya itu ada yang jarinya itu bau tempe, bau tahu, nanti malah nggak bisa nanti gitu ya. Nah, ini setelah sampai sini Bapak Ibu langsung setujui ya. Yang bunder-bunder itu diklik. Nah, kalau sudah langsung lanjut Bu Dede. Nah, Bapak Ibu harus betul-betul menyiapkan KTP. Nah, ini KTP itu penting Bapak Ibu karena kalau bikin bank itu pasti harus ada KTP ya. Nah, ini KTP ya Bapak Ibu. KTP-nya ibu-ibu semuanya gitu ya. Jangan KTP tetangganya ya. Bu Dede coba ambil foto ektp. Bu Dede sudah siapkan KTP-nya? Sudah. Nah, coba ambil foto ektp. Nah, diklik. Izinkan. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu harus betul-betul ingat passwordnya sama emailnya gitu ya. Sama PIN, nah terutama PIN itu kadang-kadang hanya 6 angka tapi betul-betul lupa Ibu biasanya gitu ya. Belum keluar ya Bu? Belum. Nah, ditunggu ya. Semoga nggak sampai maghrib ya. Ini mungkin koneksinya lagi terhambat gitu ya. Sinyal kayaknya nih. Oke, yang itu nanti tinggal ngikuti alur aja Kak Bu Dede. Yang terpenting sudah buat ya, kemudian masukkan password, masukkan PIN. Nanti kalau sudah ambil foto KTP, nanti tinggal foto KTP, nanti ngikuti alur aja. Itu tinggal diisi itu udah beres. Yang terpenting NPWP-nya itu nggak usah diisi, dilewati aja ya. Seperti itu. Nah, ini Bu Dede nih ya. Belum masih putih ini ya. Kalau diklik kembali gimana Bu Dede coba? Saya coba ya Mas. Ya. Ini kayaknya HP deh Mas. Oh, HP. Ya udah ini Bu Dede coba buka Zoom-nya. Hentikan dulu aja. Nah, itu nanti yang penting cara daftarnya itu seperti itu Bapak Ibu. Tinggal lanjut aja. Foto KTP, kemudian lanjut ngisi data sedikit NIK, dan itu udah selesai, udah clear gitu ya. Udah ya Mas.
Nah, sudah hentikan ya, Ibu. Hentikan. Iya. Sudah Nah, saya ini apa kayaknya perlu praktek satu kali lagi ya? Praktek satu kali lagi ya. boleh. Ya, Nah, Pak. Belum oke. terlalu ini paham. Ya, oke. Mak-mak itu biasanya itu Maaf, baru Mas Rizal, ya. Pak Sunaryo. Kalau buat password itu berapa karakter ya? Yang terpenting Pak Sunaryo itu ada karakter Gampang, we. ada karakter huruf kecil, huruf besar, kemudian angka dan karakter. Yang penting ada itu. Maksimal Nggak ada maksimalnya. Biasanya itu 8 karakter gitu ya, biar lebih aman gitu ya. Nah, seperti itu. Baik, saya kayaknya perlu Tidak Perlu diulangi lagi. praktek sih. ya, kayaknya saya perlu praktek sekali Saya lagi. berhenti di email itu tadi enggak. Ya, sebentar Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ditutup dulu mic-nya ya, ditutup dulu mic-nya. Oke, itu nanti secara bergilir gitu ya, gantian ya. Jangan ke susu gitu ya. Nah, ini saya perlu praktek satu kali lagi yang sekiranya sudah Bu Eko Prastiawati, coba dibuka mic-nya. Ini Zoom-nya Saya pakai pakai laptop ya? laptop. Oh Iya. iya, kayaknya nggak bisa. Terus Ibu Hasanatul ini sudah angkat tangan ya sampai setinggi langit ya. Coba Bu Hasanatul Fahmi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Rizal. Ya, waalaikumsalam. Gitu ya. Ibu Hasanatul ya. Ini Bapak Ibu diperhatikan lagi ya. Kita praktek yang kedua dari Bu Hasanatul terkait Bank Jago gitu ya. Bu Hasanatul coba diklik bagikan. Nggih, Terus layar. layar. Sudah Yang keluar apa Bu yang keluar? mulai sekarang gini. Ya, mulai sekarang. Sudah. Mas Yang keluar, Rizal. ya, yang keluar apa Bu? Banyak AHA, gamis, terang. Gimana Bu? Banyak ini Mas yang keluar. Yang keluar apa? Disebutkan, Kak. Kak Hasanatul bisa menyebutkan tuh yang keluar apa? Ini. AHA Game, Android Auto, Brimo, Facebook. Ibu cari Zoom. Ibu cari Zoom ya, ke bawah cari Zoom gitu ya. Ke bawah cari Zoom. Zoom-nya itu Oh iya, iya. diizinkan atau dibirukan gitu ya. Sudah. Nah, sudah. Kembali. Kembali, coba kembali. Nah, itu sudah. Nah, itu sudah ada fotonya. Nah, itu. Nah, kembali aja Bu, kembali sih. Buat akun itu ada tombol kembali. Nggak bisa ya. Itu loh, atas itu Bu, ada buat akun kan ada tombol kembali. Nah, Sudah. itu buat akun Jago dulu Bu, jangan langsung masukkan email sama password, itu kan belum daftar, jadi nggak bisa merah semua ini. Ya, jadi Bu Hasanatul itu buat akun Jago dulu, klik buat akun Jago dulu. Gini Mas. Bukan, kembali, bukannya yang itu. Kembali. Itu loh, ada kuning buat akun Jago. Akun Jago ini dipencet. Nah, itu buat akun Jago. Ibu masukkan emailnya Ibu, kemudian sama nomor HP. Nomor HP yang aktif ya. Ya. Ini gini. Gini ya Mas Rizal. Nah, .com biasanya emailnya itu ada @gmail.com Bu. Nah, Oh iya. .com kalau nggak dikasih .com itu sampai sholat id ya nggak jadi. Oke. Nomor HP. Aku bisa ngikuti. Nomor HP. Mas. 4.
Sudah, Mas. Nah, terus centang lah, lanjut Bu, dilanjut. Nah, langsung keluar kan kodenya. Nah, setelah ini Ibu harus buat password ya. Buat password ada huruf kecil, ada huruf kapital, kemudian ada angka dan juga ada karakter gitu. Password nama saya sendiri ya, Mas. Boleh, yang terpenting apa namanya? Karakternya itu betul-betul ada di situ. Nah, biar ibu-ibu nggak lupa ya, tapi dicatat ya. Tadi Bu Dede udah bikin password. Dicatat passwordnya tadi apa, biar sampai nggak lupa. Udah Mas, udah saya catat semua. Iya, dicatat ya. Dicatat di buku khusus ya Bapak Ibu, di buku khusus yang sekiranya nanti bisa dilihat lagi. Jangan dicampur sama buku utang ya, nanti malah bingung. Nah ini malah campur buku utangan, nah gitu. Sudah, Mas. Oke, coba dilihat Bu, lihat ada gambar mata itu. Nah itu Bu, diklik. Nah, harus tanpa spasi Bu, nggak usah di spasi ya. Ini aja Bu, nah, aja Bu, bintang 1, 2, 3 tanda seru gitu aja. Bintang Panjang. satu. Bintang 1, 2, 3 tanda seru gitu aja Bu, biar enggak bingung nanti gitu ya. Bintang Hasanah Iya. itu untung namanya cuma 2 kata, itu kalau namanya 15 kata itu masa ditulis semua kan repot. Nah ini kan udah Bu, berarti huruf besar sudah ada, huruf kecil sudah ada, kemudian angkanya juga sudah ada dan tanda seru atau karakternya juga sudah ada. Nah kemudian konfirmasi password Bu. Nah konfirmasi password Ibu harus klik konfirmasi password dan diulangi passwordnya yang atas. Yang atas nih. Ini ada konfirmasi password, coba diklik. Bukan itu Bu, di bawahnya dihapus Iya, lagi. maaf. Di bawahnya. Nah. Sudah. Oke, centang ya, di keyboardnya dicentang ini bawah. Nah ini kan sudah tercentang semua, jadi tinggal lanjut. Lanjut Bu. Oke, saat aplikasi digunakan ya. Nah Ibu buat PIN Bu, buat PIN 6 angka ya. PIN BRI boleh, Mandiri boleh, terserah. Yang penting 6 angka. Sudah, Mas. Ya diulangi lagi ya. Nah, lewati aktivasi sidik jari kalau bisa dilewati ya. Kemudian itu kalau sudah masuk ke sini, nah, Ibu-ibu semuanya tinggal klik lingkaran itu, diklik ya sampai disetujui, sampai lanjut. Nah, Ini, Ibu diklik. ini Mas. Saya ya. Nah, lanjut. Nah, Ibu Hasanah ya disiapkan KTP-nya, kemudian itu siapkan KTP-nya, kemudian ambil foto EKTP itu diambil ya. Diklik Bu, diklik. Ambil Klik. foto ambil foto KTP-nya saat aplikasi digunakan. Nah, lah itu tempe Bu, itu tempe nggak bisa, harus KTP. Harus KTP ya. Dipaskan ya, dipaskan itu kotak fotonya, dipaskan gitu ya. Nah, itu kurang jauh Bu, sampai satu kotak itu dipaskan. Ditaruh aja Bu, lebih enak, ditaruh di meja, nanti HP-nya diarahkan gitu, timbang dipegang nanti malah bingung. Nah yang terpenting tempenya nggak usah sampai ke foto. Ada ikan tempe. Bentar. Ini ya, Mas. Ini ketawa Mas Ari. Nah coba diklik. Diklik. Nah, pastikan gambar EKTP jelas dan tidak tertutup cahaya. Oke, lanjut. Ini sudah bagus fotonya. Lanjut. Nah, kalau sudah foto KTP, Bapak Ibu pasti akan memperkenalkan diri. Nah, ini sebenarnya diisi terserah boleh Bapak Ibu ya. Misalkan tujuannya itu untuk investasi atau tabungan itu enggak masalah. Enggak ada hubungannya dengan kartu yang digunakan untuk beriklan nanti gitu ya. Ini tabungan investasi.
Nah, ini tujuannya Ibu ini untuk apa? Bank jagonya. Nah, ini boleh dicari aja, Bapak Ibu. Oke, langsung ke bawah aja, Ibu. Enggak apa-apa, ke bawah. Kemudian itu langsung bidang industri cari gitu aja. Gimana, Mas? Itu ada bidang industri itu. Nah, Bidang industri. eh, Ini. coba ke bawah. Itu ini kan untuk tabungan, Oh, investasi ini. enggak masalah gitu ya. Industri apa? Terserah aja, Bu. Agen properti itu enggak apa-apa. Alamat kerja ditulis alamatnya jenengan, misalkan Kalimantan ya Kalimantan, Jawa Timur gitu aja ya. Jadi enggak apa-apa Bapak Ibu, ini diisi terserah aja enggak apa-apa. Karena enggak ada hubungannya dengan waktu nanti kita promosi itu enggak ada hubungannya ya. Gini aja, Mas. Ya. Terus nomor teleponnya Ibu gitu aja enggak apa-apa. Ya, itu boleh gitu ya. Sudah. Nah, untuk unggah NPWP diklik aja saya belum punya NPWP. Meskipun Bapak Ibu punya NPWP tapi diklik aja saya belum punya NPWP. Nanti kalau ada NPWP itu nanti ngisinya tambah ribet, tambah lama gitu ya. Lanjut. Nah, ini harus ambil selfie ya, Bapak Ibu semuanya. Kalau sudah ambil KTP kemudian mengisi daftar tadi, Bapak Ibu harus ambil selfie biar betul-betul meyakinkan ini sebenarnya pemiliknya itu ada atau enggak. Makanya harus ambil selfie dengan membawa KTP gitu ya. Coba Ibu ambil selfie Bu ya. Enggak apa-apa ya. Ini 200 orang yang tahu ya, enggak apa-apa. Izinkan. Nah, pastikan wajahnya pas. Wajah tidak terdeteksi Bu ya. Jadi bukan manusia ini. Coba lagi. Bukan manusia ini. Kurang dekat Bu, kurang dekat. Harus full yang Harus dekat. Yang lainnya coba di mute dulu ya. Nah, itu loh, bagus itu, keren itu ya. Bapak Ibu jangan pakai kacamata ya, apalagi pakai topeng ya, nanti nggak bisa terdeteksi. Tidak terdeteksi lagi. Oke, coba lagi ya. Kurang ke depan. Mungkin itu kurang Kurang dekat. dekat. mungkin bedaknya itu ketebelan. Ya. Ya. Loh, enggak itu coba ya. jangan ditutupi lah Bu wajah Ibu. Udah. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, ada Bank Jago yang sekiranya itu ada video call, ada Bank Jago yang enggak video call. Biasanya itu setelah kita mendeteksi wajah gitu ya, kadang itu Bank Jago udah selesai. Tapi ada juga Bank Jago yang membutuhkan video call. Ya. Video call itu nanti dari CS-nya atau customer service-nya Bank Jago, video call Bapak Ibu untuk mendodoh nih apa Bu Puji bahasa Indonesia nih? Menunjukkan. Nah, untuk Memberitahu. memberitahu KTP-nya itu betul-betul murni, wajahnya itu sama dengan Bapak Ibu gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu. Biar nanti betul-betul terpercaya. Ibu siapa ini? Aku Kak Rizal. Ibu siapa tadi? Ini yang pertama. Hasanatul. Ibu Hasanatul, ini video call Saya juga belum selesai. Gimana? Langsung di sini ya, nggak apa-apa ya, biar nanti coba video call bisa nggak? Biasanya itu audionya nggak keluar karena masuk Zoom gitu. Nah, habis ini video call kita kan. Ya, coba apa namanya? Ini nulis. Oh iya, coba ini sekalian saat aplikasi digunakan ya, saat aplikasi digunakan. Nah, ini Bapak Ibu diem semua karena ini video call ya. Nanti kalau Bapak Ibu rame ya. Nah, ini Ibu diem semua. Ini nanti Ibu Hasanatul itu biasanya ini biasanya nggak bisa kalau video call-nya itu terhubung dengan Zoom karena kan audionya nanti double. Bu Hasana. Nanti Bu Hasana coba buka Zoom, hentikan dulu, nanti diteruskan untuk video call itu. Halo, Bu Hasana? Iya. Bu Hasana coba keluar dulu, masuk Zoom, terus hentikan dulu. Nanti Bu Hasana coba
praktek untuk video call sendiri gitu ya. Karena kalau HP-nya itu nyambung dengan Zoom itu audionya itu terpisah. Jadi kayaknya nanti nggak jelas atau bahkan ditolak gitu. Keluar dulu ya, Mas. Coba buka Zoom. Nggak bisa. Buka Zoom, Bu. Ini nggak bisa. Tombol tengah, HP-nya diklik tombol tengah. Ya sudah. Hentikan. Hentikan, Bu. Merah bawah, ada merah bawah itu hentikan. Gitu ya. Nah, itu hentikan. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu Kalau semuanya. saya langsung keluar selamat itu berarti udah enggak ya? Udah enggak ada proses lain? Ya, udah nggak ada proses lain gitu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk membuat Bang Jago, Bapak Ibu. Saya loh Kak Rijal. Ya Bu, sebentar ya. Saya belum. Ya sebentar, Bapak Ibu. Ini ada tetangganya mau meninggal loh. Iya Bu, untuk pertanyaannya nanti ya. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk Bang Jago, Bapak Ibu yang pertama harus betul-betul menyiapkan email sama nomor handphone gitu ya. Nomor handphonenya harus betul-betul aktif. Karena apa? Karena nanti ada kode yang masuk di SMS gitu. Lebih baiknya Bang Jagonya itu nomornya itu di satu HP itu gitu ya. Kemudian yang kedua harus siapkan PIN Bapak Ibu, harus disiapkan PIN ya biar Bapak Ibu itu ingat. Artinya PIN-nya juga betul-betul ingat karena PIN bank itu kalau lupa kan nanti juga ngurusnya juga lama gitu ya. Kemudian setelah foto KTP di Bank Jago itu ada yang membutuhkan video call, juga ada yang tidak membutuhkan video call. Itu rata-rata itu mungkin dari segi Bank Jagonya sendiri ya. Kadang juga Bank Jago memilih-milih, saya ingin video call aja deh lah, mungkin kayak gitu. Di beberapa teman-teman kemarin ya ada yang 50% itu pakai video call, ada yang 50% hanya cukup dengan foto wajah itu udah selesai gitu. Jadi Bapak Ibu ikuti aja alurnya. Oke, Bapak Ibu semuanya, mungkin ada yang perlu ditanyakan gitu ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan dari Bank Jago ini, karena Bapak Ibu saya ulangi lagi, yang Bapak Ibu harus persiapkan itu adalah akun Facebooknya harus betul-betul tahu gitu ya. Kemudian Bank Jago ini harus betul-betul sudah clear. Kemudian halaman gitu ya. Kemudian WhatsApp bisnis, akun Instagram dan akun TikTok ya. Itu Bapak Ibu ya. Tak ulangi lagi sampai betul-betul Bapak Ibu nanti harus menyiapkan ini betul-betul ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus betul-betul disiapkan ya. Karena besok kan masih materinya Bunda Ana, Pak Eko, dan Pak Nyomanaris ya. Jadi Bapak Ibu ini harus betul-betul disiapkan akun Facebooknya, kemudian akun Instagramnya, akun TikToknya, kemudian halaman Facebook. Ini saya ulangi lagi, jikalau Bapak Ibu memiliki akun WhatsApp bisnis cuma satu di HP satu saja, Bapak Ibu harus halamannya itu namanya jenengan semua aja. Jangan menyangkut pautkan dengan DKR ataupun produk. Misalkan Ibu Mesnati, Armina Daily gitu ya. Itu jangan gitu ya. Karena nanti mungkin Bu Mesnati juga perlu untuk promosi DKR gitu ya. Nah, nanti bisa diatur Bapak Ibu. Artinya di hari Senin sampai hari Jumat itu nanti fokus untuk jualan produk. Nanti di hari Sabtu dan Minggu fokus untuk menghadirkan. Nanti bisa diatur Bapak Ibu gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak Pak Hari tadi kan punya HP 2 ya. HP 2 kan pasti bisa digunakan untuk 2 WhatsApp bisnis gitu ya. Nah, jadi boleh WhatsApp bisnis di HP satunya untuk DKR, WhatsApp bisnis di HP satunya untuk produk. Jadi enggak apa-apa gitu ya. Bagi Bapak Ibu yang memiliki WhatsApp bisnis cuma satu gitu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, untuk PR-nya ya. Tapi hari ini tetap kita nanti sharing-sharing ya. Tapi ini PR-nya Bapak Ibu. Nah, nanti dikirim di grup ya. Bapak Ibu harus akun Facebooknya nanti di screenshot ya. Ini mana yang betul? Tangan saya di sini ya Bu Uci ya, betul ya? Atau di sini ya Bu Uci ya? Di mana Bu Uci? Betul. Betul ya. Nah, Bapak Ibu Kak, harus. mohon maaf Kak. Sebelum melanjutkan ini kalau sudah selamat selesai berarti ya? Ya, ya. Ya, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, nah nanti akun Facebook ya, Bapak Ibu harus
punya akun Facebook, nanti di screenshot jadikan satu, kemudian di sebelahnya ada pengolah iklan ya. Ini PR-nya ya. Nanti nggak apa-apa, masih bingung nggak apa-apa Telegram saya. Kalau WA nanti ketumpuk, Bapak Ibu Telegram saya nggak apa-apa, tanya terkait akun Facebook saya gimana. Tapi saya katakan lagi bahwasanya akun Facebook Bapak Ibu jangan sampai lupa password. Kalau Facebooknya itu lupa password, bikin yang baru. Biasanya emak-emak itu kan bingung buat password, terus yang dibikinkan itu anaknya, yang bikin anaknya sama cucunya misalkan. Nah itu nanti malah bingung. Nah tapi kalau misalkan Bapak Ibu itu punya catatannya, emailnya atau nomor HP-nya sama passwordnya, nah itu nanti malah lebih aman. Kemudian yang kedua, yang tengah itu ada pengolah iklan Bapak Ibu. Tinggal download aja di Play Store, nanti tinggal masuk aja. Kalau misalkan sudah tampilannya itu kayak gini, Anda tidak memiliki kampanye, kemudian ada tombol plus, nah ada tombol plus gitu ya. Nah itu nanti berarti Bapak Ibu akunnya sudah betul-betul terhubung dengan Facebook. Nah kemudian ada Bank Jago, ini kartunya. Nanti kayak gini. Jadi Bapak Ibu PR-nya ada 3, akun Facebook, pengelola iklan, sama Bank Jago. Nah seperti itu. Terus cara buat kartunya gimana? Ya Bu Dede coba bagikan lagi. Bu Dede kan tadi udah selesai ya. Iya, Mas. Coba bagikan lagi cara bikin kartunya biar Ibu nanti biar tahu. Ya, siap, Mas. Coba Bu Dede coba dibagikan. Ya. Bagikan lagi ya kayak tadi. Nah, bagikan. Kemudian layar ya, setelah layar kemudian nah udah. Coba dibuka Bank Jagonya Bu Dede. Tadi hasilnya kayak gimana? Kalau masuk awal tuh biasanya langsung masukkan PIN gitu ya. Iya. Nah, PIN-nya jangan sampai lupa. Nah, kalau sampai kayak gini Bapak Ibu, berarti tandanya Bank Jago itu udah betul-betul jadi. Nah, sebenarnya gampang Bapak Ibu ya. Nah, kalau kayak gini sebenarnya udah jadi. Nah, gimana toh caranya buat kartu? Nah, Bu Dede coba klik kartu, di bawah kan ada beranda, ada kantong, ya kan? Kemudian ada kartu, ini loh, beranda, kantong, kontak, kemudian nah, ini kartu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini kan belum punya kartu ya. Berarti langsung diklik ke menu kartu. Ke menu kartu. Nah, kemudian buat kartu. Ya, kemudian masukkan namanya jenengan semua. Ya, Bu Dede ya masukkan Bu Dede ya. Jangan dimasukkan Suratmi atau Soekarno, jangan. Fokus namanya sendiri-sendiri. Bu Dede ya. Kalau sudah, yang diklik tipe kartunya itu kartu digital Bapak Ibu. Jangan kartu fisik. Itu kan ada 2 ya. Kartu digital sama kartu fisik kan. Berarti Bapak Ibu harus klik kartu digital. Nah, seperti itu. Kalau sudah dicentang, keyboardnya dicentang. Bu Dede? Ya. Nah, kemudian setelah diklik kartu digital, Bapak Ibu langsung lanjut. Lanjut. Nah, oke. Oke. Nah, kemudian lanjut. Ya, sampai sini lanjut. Gak usah diisi. Gak usah diisi, lanjut aja. Nah. Lanjut, Bu. Nah, itu sampai sini Bapak Ibu ada pilih nama. Pilih nama kan ada tanda panah ke bawah itu. Nah, Ibu-ibu tinggal pilih namanya yang ingin apa gitu aja, tinggal pilih gitu. Nah, kalau sudah lanjut Bu Dede, lanjut. Nah, kalau sudah sampai sini diklik buat kartu baru. Nah, buat kartu baru. Nah, masukkan PIN. Nah, sampai sini Bapak Ibu berarti tandanya kartunya panjenengan semua itu sudah jadi. Nah, nanti PR-nya harus sampai situ ya Bapak Ibu. Kan saya itu prakteknya kan masih lama ya, masih seminggu lebih ya. Nanti seminggu lebih Bapak Ibu harus betul-betul bisa bikin Bank Jago. Kemudian itu Bu Dede diklik lihat. Mas Rijal, tolong diulang Mas Rijal. Lihat rincian kartu. Lihat rincian kartu. Mas Rijal diulang pembuatan kartu. Tolong. Nah, Bapak Ibu, lah berarti sampai sini Bapak Ibu tandanya itu sudah selesai, gitu ya. Sudah betul-betul selesai, gitu ya. Ini bagi yang bingung ini kan ada YouTube-nya, Bapak Ibu ya. Nanti bisa diulang-ulang lagi, gitu ya. Nah, sampai sini berarti tandanya Bank Jago Bapak Ibu itu sudah betul-betul selesai karena sudah muncul kartu.
nanti yang digunakan itu adalah ini loh Bapak Ibu, ada lihat info itu ya. Nah, itu nanti yang akan digunakan. Tapi sampai sini Bapak Ibu harus harus betul-betul bisa membuat Bank Jago ya. Dari buat Bank Jago, kemudian masukkan email, nomor HP, kemudian foto KTP. Nah, setelah foto KTP, foto wajah. Setelah itu Bapak Ibu langsung di kartu, buat kartu. Itu nanti sudah bisa. Tinggal ikuti alurnya aja. Nah, baik Bu Dede. Buat Bu kartunya Dede, ulang ya. Bu Dede coba diklik zoom-nya, diklik zoom-nya. Ya. Sudah? Hentikan, terus hentikan. Buat kartunya diulang. Bapak Ibu semuanya, ini sebenarnya kalau sudah bikin kartu itu satu, itu nanti bikin kartu dua itu bisa. Nah, bikin kartu dua itu bisa. Nah, ini saya kasih contoh ya, saya kasih ulangi lagi Bapak Ibu. Nah, biar pada nggak bingung. Biasanya mak-mak itu kan kalau praktek sekali itu bingung. Diulang lagi Mas. Mas diulang lagi Mas. Udah 2 kali Mas. Aduh diulang lagi Mas. Nah, itu kalau diulangi betul-betul nanti sampai subuh nggak selesai, diulangi terus. Nah, makanya diperhatikan sambil betul-betul dicatat gitu ya. Ini kan juga ada YouTube-nya, nanti bisa diulang-ulang. Karena untuk praktek secara murni Bapak Ibu ya, itu kan nanti bisa dibetulkan atau bisa ada jangka waktu yang panjang karena kan besok masih diisi oleh Bunda Ana, kemudian Pak Ari juga Pak Eko. Jadi untuk prakteknya itu nanti di tanggal praktek. Nah, makanya Bapak Ibu di sini tapi harus betul-betul menyiapkan biar nanti kalau misalkan ada kendala kan masih bisa bertanya ya, masih bisa bertanya. Tapi tanyanya itu harus betul-betul di Telegram Bapak Ibu. Kalau bertanya di Telegram ya. Kalau di WA itu nanti biasanya ketumpuk gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Saya tancapkan layar ya. Oke, sudah keluar ya. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini adalah foto anak saya. Oke, yang dibahas ini Bang Jago ya Bapak Ibu ya, bukan anak saya. Nah, ini ada Bang Jago Bapak Ibu ya. Ini Bang Jago. Bang Jagonya coba diklik. Kemudian masukkan PIN. PIN saya berapa ya Bu ya? Kok malah saya yang lupa ini. Saya mengingatkan ibu-ibu nggak boleh lupa kok saya malah lupa. 3. Nah, ini ya. Sudah ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah masuk kayak gini Bapak Ibu cobalah praktekkan sendiri nanti. Insya Allah bisa kok. Tinggal ngikuti urutannya aja. Yang terpenting PIN-nya itu nggak lupa, password-nya nggak lupa, kemudian email sama nomor HP-nya itu ada. Itu nanti udah ikuti alurnya aja. Dan password-nya harus ada huruf kecil, huruf besar, kemudian ada karakter dan juga angka. Nah, ini Bapak Ibu, ini kan ada kartu ya di sini, ada kartu. Nah, ini Mbak Chandra, kemudian Bu Puji, Bu Suyatmi, kemudian leader-leader ya, itu nanti satu kartu itu bisa buat satu Bank Jago itu bisa buat 2 atau lebih kartu Bapak Ibu semuanya. Nah, ini kan saya punya 2 kartu ya. Nah, ini yang 2 kartu. Sebentar. Ada suara masuk. Nah, ini ya Bapak Ibu semuanya. Tadi Bu Dede kan sudah membuat kartu itu 1 ya. Tapi Bapak Ibu karena Bank Jago itu belum bisa kedetek di luar negeri. Sebenarnya nanti selain Bank Jago itu bisa ya yang berada di luar negeri itu ada Genius, kemudian juga ada Blue BCA ya. Cuman lebih mudahnya nanti ya misalkan Ibu Mira berada di luar negeri misalkan dan leadernya itu Bu Puji. Nah, Bu Puji itu bisa bikin 2 kartu di sini atau bahkan lebih. Kan di sini ada tanda plus Bapak Ibu di sini. Nah, atas kan ada tanda plus. Nah, Bapak Ibu nanti bisa buat lebih dari 2 kartu. Misalkan saya punya mitra itu 10 orang berada di luar negeri, enggak apa-apa. Nanti saya buatkan kartu sendiri di HP saya itu bisa gitu ya. Jadi untuk yang di luar negeri untuk Bank Jago itu kan masih belum bisa. Hanya saja nanti boleh pembayarannya itu tanpa lewat Bank Jago atau ngikuti leadernya itu juga boleh gitu.
Kalau misalkan di luar negeri nggak bisa bikin Bank Jago, terus langsung nanti pembayarnya lewat transfer langsung ke kode itu juga nggak apa-apa. Nanti tak ajari ya waktu praktek. Tapi kalau lebih mudahnya, lebih enaknya, yaitu nanti leadernya itu bisa bikin banyak kartu, bisa untuk mitranya yang berada di luar negeri. Karena satu kartu itu bisa digunakan untuk 5 Facebook. Ya, misalkan Bapak Ibu ingin promosi Facebooknya Mbak Chandra, Facebooknya Pak David, terus anaknya 3, itu bisa menggunakan cukup dengan hanya satu kartu. Dan itu maksimalnya itu 5 orang. Satu kartu bisa digunakan untuk 5 orang. Gitu. Oke, Bapak Ibu semuanya, untuk masalah Bank Jago dari segi praktek, coba Bapak Ibu nanti YouTube-nya diulangi, bisa coba dipraktekkan ulang ya. Nanti malam atau nanti setelah Zoom bisa diulangi gitu ya. Nah, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan dulu. Bu Puji, saya kembalikan ke Bu Puji. Teman-teman mungkin ada yang ditanyakan lagi ya. Tapi bukan untuk mengulang materi Bank Jago tadi. Untuk Bank Jagonya itu bisa nanti diulang YouTube-nya ya. Bisa belajar dari YouTube-nya. Mas Rinja mau tanya. Tanya. Ikut aja Bu Ji, yang resen aja Bu Ji. Ini kalau dibuka mic-nya dibuka semua. Saya mau bertanya, Mas. Aku Mas Rizal. Baik Bu Puji, biar ditunjuk Bu Puji aja, biar bingung ini ya. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, Bu Dewi Bahjim, silakan. Assalamualaikum Mas Rizal. Waalaikumsalam. Ya Mas, tentang WA bisnis. Ya. Jadi saya itu satu tapi 2 nomor gitu Mas, bisa nggak? Maksudnya satu untuk WA biasa, satu untuk akun WA bisnis gitu. Bisa nggak itu? Oh, hanya satu nomor gitu ya? Nggak bisa Ibu. Berarti Bapak Ibu semuanya itu kalau misalkan punya satu HP, terus punya bikin WA bisnis itu ya. Jadi Bapak Ibu harus punya 2 nomor. Satu WA biasa dan satu digunakan untuk WA bisnis itu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu cuma punya WA biasa, terus nanti kok WA biasa itu diubah ke WA bisnis, lah otomatis WA-nya hilang, WA yang biasa hilang. Jadi lebih baik saya sarankan biar nanti nggak bingung. Ini harus 2 HP ya Mas ya? Harus 2 HP. Harus Satu 2 HP. HP. Satu HP saja. Jadi ibu-ibu nanti kalau satu HP Bapak Ibu semuanya itu nginstal 2 aplikasi. Satu WA biasa, satu WA bisnis. WA biasa itu nanti digunakan untuk WA secara secara personal aja, ke keluarga, ke temen gitu ya. Tapi kalau misalkan nanti untuk jualan, untuk DKR, jadi Ibu Dewi harus punya yang namanya WA bisnis. Karena apa? Karena WA bisnis itu nanti yang bisa terhubung ke Facebook. Kalau ke WA biasa nggak bisa. Gitu. Berarti harus 2. Emang bisa Mas, 1 HP 2 kartu? Bisa. Satu HP 2 aplikasi bisa, satu HP 2 kartu. Kalau misalkan satu HP 2 kartu itu tergantung HP-nya Bu Dewi. Tapi nggak apa-apa, nanti bisa dibuat karena kan meskipun kartunya itu dicopot dari HP itu kan bisa digunakan untuk WA bisnis karena kan aplikasinya digunakan, bukan nomornya. Nomornya kan nanti hanya untuk nomor saja, nomor di WA bisnis. Tapi kan kalau misalkan nomornya itu dicopot di HP, misalkan ditaruh di atas lemari itu nggak apa-apa. Yang terpenting WA bisnisnya sudah betul-betul benar. Iya, makasih Mas Rizal. Ya. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Dewi. Ini selanjutnya ada Kak Rita. Kak Rita dari Sidoarjo. Silakan Kak Rita. Masih di mute Kak Rita. Bentar. Assalamualaikum Bu Puji, Mas Risa, terima kasih waktunya. Saya kan coba daftar di Bank Jago. Nah, sampai di langkah kelima itu ada keanehan. Kok nik sama itu nomor ponsel saya kok sudah ada yang daftarkan Bank Jago. Padahal saya merasa belum pernah daftar. Baru kenal juga baru sekarang. Nah, itu gimana ya Mas? Apa coba boleh Bu tuh pakai seumpama identitas suami gitu bisa enggak? Boleh. Bukan Boleh.
Boleh, karena gini ya, Bu, yang terpenting itu ada data KTP. Misalnya data KTP, kemudian ada orangnya. Misalkan kemarin kan banyak ya, KTP-nya ibu-ibu itu ada yang burem, jadi di foto nggak jelas. Jadi pakai KTP anaknya, nanti anaknya disuruh disuruh foto selfie itu bisa, nggak apa-apa. Saya sendiri itu kan juga menggunakan KTP-nya adik saya gitu. Itu boleh. Gitu. Tapi itu kan FB-nya kan FB kita, Instagram kita, TikTok kita, cuman Bang Nggak Jagonya apa-apa, nggak apa-apa. Bang Jago itu nanti yang digunakan kan kartunya. Kartu itu namanya namanya siapapun tuh boleh digunakan dan nggak ada hubungannya dengan Facebook. Yang terpenting nomor kartunya. Dan nanti kan ada saldonya itu. Yang penting kan ada saldonya. Meskipun punya Bang Jago banyak ratusan Bang Jago, tapi kalau nggak ada isinya ya nggak bisa gitu. Makanya dengan menggunakan KTP orang lain itu bisa. Yang terpenting untuk syaratnya tadi kan harus ada selfie gitu ya. Misalkan udah daftar fotonya KTP-nya suaminya, tapi yang selfie Burita ya nanti nggak bisa terdeteksi, nggak sesuai gitu. Oh iya, terus kedua tuh kan mau keluar lagi, keluar ke awal itu nggak bisa. Jadi mentok di situ terus. Apa langsung dicabut aja ya? Dikeluarkan dari HP, kemudian kita download lagi, baru masukkan identitas orang. Bisa Bu, nggak apa-apa. Karena kan Bang Jago itu kan sistem ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu KTP-nya belum diapa-apain, belum install Bang Jago apapun, tapi kok ternyata udah terdaftar, berarti memang kemungkinan Burita itu mencoba-coba terus akhirnya bingung gitu. Akhirnya kan udah terdeteksi gitu. Tapi kalau untuk masalah sistem sebenarnya itu kalau misalkan betul-betul belum didaftarkan, pasti belum didaftarkan Bapak Ibu karena itu sistem. Karena kan udah termasuk catatan dari manajemennya Bang Jago sana gitu loh. Kalau kayak Bapak Ibu itu daftar Bank BRI di Bank BRI, ternyata ini sudah pernah daftar itu kan pasti ada catatannya gitu. Ya mungkin Burita itu atau suaminya mungkin mencoba-coba terus akhirnya itu terdeteksi sudah pernah masukkan NIK gitu. Tapi nanti bisa Burita dibenarkan nanti bisa. Ibu Rita coba screenshot nanti Telegram ke saya, nanti tak arahkan di situ. Yang terpenting ke Telegram. Kalau ke Telegram itu nanti chatnya itu pasti urut dari atas, nanti pasti tak balas gitu. Kalau pengen daftar lagi pakai suaminya atau anaknya itu juga bisa. Yang terpenting Bang Jagonya dibuang dulu, nanti di-download kembali gitu. Oh iya, terima kasih Mas Rizal. Baik, ini lanjut penanya berikutnya ya. Ini ada Bunda Hajalis dari Jogja. Silahkan Bunda. Iya Bu Puji, ini yang tanya itu banyak Bu Puji. Ya, ini mak-mak ini mesti tanya luar biasa. Mas Rizal yang sabar ini ya. Sudah minum, saya tadi sudah minum sakit. Ya, terima kasih Mas Rizal, Bunda Puji. Yang mau saya tanyakan, selama ini Facebook Ads saya itu artinya beda sama WA bisnis. Jadi nanti ke depannya gimana? Jadi harus satu hati. WA bisnis sama Facebook Ads itu aja. Oke, baik Bu Lis atas pertanyaannya. WA bisnisnya itu nggak jadi satu sama Facebooknya, itu nggak masalah Bu Lis. Yang di sini yang harus jadi satu itu Facebook, kemudian pengelola iklan itu harus jadi satu HP gitu ya. Kalau WhatsApp bisnis Bang Jago meskipun di HP-nya anaknya, di HP-nya tetangganya itu bisa nggak apa-apa. Yang terpenting nanti kalau ada chat masuk untuk orang beli produk, ya harus siap sedia HP-nya di WA gitu. Jadi kalau misalkan Bu Lis itu, aduh Facebook saya di HP sini, kemudian WA saya sama Bang Jagonya di HP yang sana, itu nggak apa-apa. Yang terpenting Facebook sama pengelola iklan Facebook itu harus jadi satu. Kalau misalkan Facebooknya di HP Oppo, pengelola iklannya di HP iPhone, ya itu nggak bisa. Itu pisah namanya. Makanya harus jadi satu gitu. Kalau WA bisnis sama tadi Bang Jago itu nggak apa-apa, nggak jadi satu nggak apa-apa, masih aman gitu. Oke, terima kasih Bu Lis. Ya, semoga jelas ya Bu Lis ya. Ini lanjut penanya berikutnya. Ini ganti bapak-bapak ya. Mas Rizal, ini ada Kak Nurdin. Kak Nurdin PWK, silahkan Kak Nurdin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Rizal. Terima kasih Waalaikumsalam. atas waktunya. Jadi Waalaikumsalam. pertanyaannya Mas Rizal ini untuk nanti rekening transaksi, apakah semua pakai Bank Jago? Misalnya ada yang beli gitu, Pak. Lalu untuk pasang ikan juga pakai rekening Bank Jago ya, Pak Mas Rizal? Itu saja. Nah, mungkin itu saja pertanyaannya atau masih Ya, ada? ya itu untuk nanti transaksi apa semua pakai Bank Jago? Apa kita harus menyiapkan rekening lain itu, Mas Rizal? Oh iya. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, ini pertanyaan bagus sekali ya. Apa nanti transaksinya itu harus pakai Bank Jago gitu ya? Nah, Bank Jago ini kan adalah bank digital ya, Bu Puji, Pak Nurdin. Nah, ini bank digital. Nanti untuk periklanan promosi itu nanti menggunakan yang namanya Bank Jago. Tapi untuk transaksi, misalkan ada orang beli ke Pak Nurdin ya, Pak Nurdin saya mau beli kopi itu 5. Nah, nanti baik segera transfer ke rekening BRI Mandiri BCA itu boleh. Nah, nggak harus pakai Bank Jago. Gitu. Kalau Bank Jago memang dikhususkan untuk kita itu beriklan ya. Jadi kalau misalkan ada transaksi apapun itu misalkan beli Red Coffee atau Dalystrom ya Pak Nurdin pakai rekeningnya Pak Nurdin sendiri. Iya. BRI BCA itu boleh. Ya kalau pakai Bank Jago itu bisa, hanya saja nanti malah bingung aja. Yang terpenting Bank Jago kan kita gunakan kartunya saja untuk proses promosi itu aja. Biar nanti enggak gitu. Ya, jelas Mas Rizal. Oke, terima kasih. Alhamdulillah sudah jelas ya. Ini ada penanya berikutnya, ada Kak Siti Safaatin. Terima kasih Kak Puji. Terima kasih Mas Rizal. Yang mau saya tanyakan mengenai WA bisnis tadi, kan di sini saya memakai satu HP dengan 2 nomor. Nah, WA bisnis saya itu kan terkait dengan dipakainya juga untuk yang urusan kantor dan segala macam. Itu tidak masalah ya, Mas. Terus yang WA biasanya itu yang WA biasa itu maka yang nomor lain gitu. Menurut Mas Rizal sarannya bagaimana? Apakah dengan WA bisnis itu tidak masalah gitu saya dipakai untuk kegiatan keluarga atau kantor, karena memang yang kebetulan tadinya memang nomor ini memang untuk urusan kegiatan sehari-hari dan kantor, prosesnya dengan aplikasi yang di kantor pula gitu kan. Apakah itu berpengaruh atau tidak gitu? Baik. Misalkan Ibu Siti Syafaatin itu sudah punya WhatsApp bisnis gitu ya. Terus WhatsApp bisnisnya itu digunakan untuk keperluan sehari-hari gitu ya. Keluarga, kemudian teman-teman gitu ya. Sebenarnya itu nggak apa-apa Bu. Artinya itu boleh digunakan campur itu boleh. Yang terpenting nanti Ibu itu nggak bingung gitu. Nah, misalkan nanti ada temennya yang chat, ayo kita main ke pantai, ternyata ini biaya recovery. Nah, nanti malah nggak nyambung. Nah, yang terpenting ibu itu nggak bingung aja gitu loh. Artinya nanti WhatsApp bisnisnya itu digunakan untuk DKR, kemudian untuk produk itu yang terpenting nggak bingung aja. Makanya kan di sini saya tekankan aja untuk jualan lebih baik ke WhatsApp bisnis, dan untuk kegiatan sehari-hari lebih baik nomornya itu dialihkan ke WA biasa aja gitu. Lebih baik gitu biar nanti nggak bingung. Jadi ya biar nggak bingung berarti kan sementara ini yang WA bisnis yang bersatu dengan kegiatan yang lainnya ini kan udah didaftarin ke Kak Puji gitu ya. Maksudnya itu boleh kalau saya umpamanya mengganti dengan nomor yang satunya dialihkan, yang ini WA biasa, yang itu WA bisnis. Seperti itu tidak masalah ya Mas ya? Ya, nggak masalah Bapak Ibu semuanya, tapi lebih enak ditekankan lagi sebelum landing page-nya itu nanti landing page-nya Coffee, Dalystrom atau Asia itu muncul, Bapak Ibu fokus saja yang dikirimkan untuk landing page itu yang WA bisnis. Jadi misalkan Ibu Siti Syafaatin itu kan masih bingung ya, itu nanti WhatsApp bisnis saya itu masih digunakan untuk keperluan sehari-hari. Nah, alangkah lebih baiknya itu alihkan aja ke WA biasa dan WhatsApp bisnisnya digunakan untuk jualan dan DKR gitu. Biar nggak bingung. Jadi alangkah baiknya di WA bisnis yang DKR-nya yang pakai nomor yang satunya aja kali ya Mas ya, begitu maksudnya? Ya betul, biar nggak bingung itu aja. Sebenarnya untuk masalah bingung enggaknya kan tergantung masing-masing ya. Masing-masing. Misalkan ibu itu nanti nggak bingung, ya nggak apa-apa. Gitu.
Iya. Kalau saya sendiri tuh bingung Bapak Ibu ya. Kadang-kadang itu apa namanya peserta DKR itu kan dulu pernah tak jadikan satu dengan kegiatan sehari-hari itu malah bingung gitu ya. Kadang istri saya ngechat itu silakan ikuti kajian hari Senin loh. Oh padahal ini istri saya gitu. Makanya kan biar tidak bingung aja. Apalagi nanti campur dengan produk gitu. Nah, takutnya malah Ya. takutnya malah Yang kedua Mas Rijal, seperti yang waktu itu saya di Madiun yang konsultasi mengenai yang pengelolaan data dan FB Ads saya yang waktu itu belum, karena kegiatannya Mas Rijal kan mau pulang juga, saya mau pulang gitu ya, nanyanya di akhir-akhir itu. Sampai sekarang pun saya sudah ini yang pengelola data itu nggak bisa kan, tidak bisa, itu kan sudah yang pengelola data kan lanjut Siti Safaatin, udah saya klik kan muncul 3 buletan itu saya klik juga nggak bisa juga. Terus saya coba beberapa aplikasi sudah saya hapus-hapusin gitu ya. Tapi ternyata tetap tidak bisa connect gitu. Itu bagaimana sarannya? Apakah saya harus bikin FB baru kembali atau bagaimana? Ibu Siti Safaatin kan aja nanti Telegram ke saya, maksudnya itu nyambungnya gimana gitu ya. Nanti coba di screenshot awalnya sama Facebooknya, nanti ke Telegram saya. Ini fokus saja ke Bang Jago. Untuk masalah Facebook sama pengolah ikan sebenarnya kalau misalkan sudah betul-betul ada itu langsung nyambung biasanya. Coba nanti Bu Siti Safaatin ke Telegram saya, coba di screenshotkan. Itu nanti nyambung juga. Kalau misalkan nggak nyambung, itu berarti nanti Bu Siti Safaatin harus masukkan email sama passwordnya. Nah, kalau misalkan passwordnya itu lupa, lah otomatis ya Bapak Ibu Siti Safaatin harus betul-betul bikin akun Facebook baru karena memang lupa password gitu ya. Nah, gitu. Baik Mas Rijal, terima kasih banyak. Nanti Instagramnya Mas Rizal. Terima kasih. Ya. Ini masih lanjut apa? Tiga penanya lagi Bu Puji. Tiga penanya lagi. Baik, ini ada Kak Listiawati. Silakan Kak Listiawati. Ya, sudah. Assalamualaikum Kak Rizal. Ya, saya aplikasi Bank Jago sudah, tapi banknya itu masih syariah. Itu diubah atau gimana, Kak? Oke, cukup itu saja ya, Bu. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah terlanjur untuk Bank Jago Syariah itu nggak apa-apa, dibiarkan dulu. Yang terpenting nanti sudah terbuat kartunya. Nah, itu nanti betul-betul kalau misalkan, saya itu kemarin sangat semangat sekali gitu ya Bu Puji, tak buat sendiri, ternyata malah salah ke Bank Syariah, itu nggak apa-apa. Itu nanti bisa ada pengaturannya tersendiri khusus yang sudah membuat di Syariah. Tapi nggak apa-apa, nggak usah khawatir, sama saja kok. Tapi kartunya belum masuk. Nanti kalau belum kartunya belum masuk, berarti Ibu Listiawati nanti harus buat kartu dulu. Jadi di kartu nanti buat kartu, pilih kartu digital, nanti udah selesai gitu aja. Terima kasih Mas Rizal. Ya, sama-sama Kak Lis. Nah, ini ada penanya berikutnya, ada Kak Neti Yuliarni. Masih di mute. Mic-nya. Assalamualaikum Bunda Puji, Mas Rizal. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mas Rizal mau tanya masalah nomor WA saya kan ini sudah hangus gitu loh, Mas. Apa masih bisa nanti bisa berubah, hilang apa gimana gitu? Tapi masih bisa dipakai. Tapi kartunya kemarin tuh hangus, nggak bisa diisi. Tapi masih bisa dipakai WA-nya. Kartunya itu hangus, maksudnya kebakar atau? Nggak bisa diisi karena ini tiap hari pakai wifi, jadinya lupa ngisi pulsa. Itu nganu ya, kartu SMS itu ya? Iya. Kartunya itu nggak aktif karena udah masuk masa tenggang, terus nggak diisi pulsa, akhirnya keblokir gitu kan? Ya. Itu nggak apa-apa Bu, karena kan WA bisnis ataupun WA biasa itu kan bukan masuk ke kartu itu kan, tapi kan udah masuk ke aplikasi gitu kan.
misalkan pakai WiFi itu kan masih nyambung WhatsApp bisnisnya. Nah, kalau misalkan untuk dibuat telepon biasa ataupun SMS itu nggak bisa karena memang nggak aktif. Tapi kalau WhatsApp bisnisnya itu bisa untuk chat-chatan WhatsApp antar WhatsApp itu bisa, ya itu bisa digunakan gitu. Nggak masalah meskipun pakai WiFi. Hilang gini nanti bikin lagi gitu. Takutnya. Nah, tapi itu hanya rawan ya, Ibu Neti. Nanti takutnya, oh WhatsApp saya nanti kok keluar sendiri, wah masuknya nggak bisa. Nah, timbang nanti Ibu Neti bingung, ya nggak apa-apa, beli nomor kartu baru aja untuk WhatsApp bisnis. Oh biar nanti, oh nomornya aktif, WhatsApp bisnisnya juga aktif gitu. Jadi beli kartu lagi takutnya, sudah, tapi belum di daftar bisnis 2 bisa. Satu HP itu ada 2 WA Bu, bisa WA biasa sama WA bisnis gitu aja. Jadi Ibu Neti nanti tinggal bisa aja. Oh WA biasa ini untuk yang kegiatan sehari-hari. Kemudian oh WhatsApp bisnis yang baru ini untuk jualan atau DKR itu boleh. Berarti yang sudah bisnis ini bisa dijadikan biasa gitu, Mas Rizal? Bukan dijadikan biasa, tapi nomornya dialihkan ke WhatsApp biasa. Jadi nanti WhatsApp bisnisnya coba nomor gini. Gimana Bu? Maksudnya ditukar nomornya. Nah gini berarti ibu itu WhatsApp bisnisnya sama WA biasanya coba diuninstall dulu. Nah, tapi nanti kalau sudah install WA biasa sama WA bisnis, Ibu masukkan lagi nomornya. Tapi kalau WhatsApp bisnisnya itu sudah nomornya sudah hangus, itu kayaknya nanti kodenya kan nggak bisa muncul Bu. Jadi otomatis WA-nya juga hangus nanti. Gitu. Takutnya itu. Nah, kalau misalkan aduh nanti kok nomor WA saya ini hangus ya udah saya pakai WA bisnis ini aja ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa Bu, pakai WhatsApp bisnis yang sudah masuk di HP itu nggak apa-apa. Cuman kan itu nomor kartunya kan hangus gitu aja. Iya. Jadi nggak apa-apa gitu. Ya, terima kasih. Sama Facebook Ad-nya ini belum punya saya, cuma Facebook biasa aja Mas Rizal, belum. Ya itu Bu Neti, Bapak Ibu semuanya. Facebook Ad itu bukan berarti kita itu install Facebook Ad di Play Store, bukan ya. Tapi Facebook Ad itu nanti kalau kita punya Facebook biasa, nanti kita akan menjalankan promosi, lah itu namanya adalah Facebook Ad. Jadi Ibu, Bapak Ibu semuanya, kalau sudah punya akun Facebook, ya itu udah punya modal utama gitu. Nanti Facebook Ad-nya itu ada sistemnya tersendiri. Nanti waktu praktek diajari gitu. Jadi untuk sementara nggak usah berpikir saya belum punya Facebook Ad loh. Facebook Ad juga punya, saya aja nggak punya Facebook Ad lah. Nanti Facebook Ad itu adalah sistem yang berada di dalamnya Facebook biasa itu. Iya, untuk apa itu? Terima kasih. Menggabungkan WA. Lemak. Oke. Baik, terima kasih. Ya, sudah jelas ya. Alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Kak Rizal, ini kayaknya Pak Hari tadi kan belum paham ya. Oh iya. Ya, biar paham nanti, biar enggak bertanya-tanya lagi. Silahkan Pak Hari. Baik, terima kasih saya diberi kesempatan untuk kesekian kalinya. Mas Rizal, saya mencoba mengikuti step by step Bang Jago tadi dan sudah saya ikuti sampai tahap ke-6. Ya. Tinggal sudah karena ya tadi sekarang tahap ke-6 ini perkenalkan dirimu, tabungan investasi dan sebagainya itu. Ya. Mohon maaf ini saya tanyakan, saya gak sabar menunggu YouTube. Siap-siap. Itu Mas Rizal. Terus untuk WA bisnis itu saya memang sengaja bedakan keseharian saya urusan yang lain-lain dengan WA bisnis karena WA bisnis untuk fokus untuk jualan nanti. Ya Bismillah mudah-mudahan lancar rezekinya dan sales ordernya kan gitu. Nah itu Mas Rizal. Nah itu ini mohon dibantu Pak Rizal dikit lagi ini biar step 6 dan 7 itu. Tabungan investasi saya masukkan apa? Apa saya ikuti YouTube aja atau bisa dijawab sekarang Mas Rizal? Iya. Atau berikan kesempatan ke yang lain? Untuk masalah pengisian data ya Pak Hari, kayak kegunaannya untuk apa, kemudian itu di situ Pak Hari itu posisinya sebagai apa di perusahaan mana, itu sebenarnya itu nggak ada pengaruhnya sama sekali dengan promosi.
Jadi kan yang digunakan kan kartunya. Meskipun nanti di situ misalkan ada jabatan Pak Hari, jabatannya presiden, terus wakil menteri, itu nggak apa-apa, boleh aja kan nggak ada Oh, hubungannya. siap. Ya, soalnya ada alamat kerja, nomor telepon kantor, itu juga Nggak saya apa-apa. agak terganggu di Yang situ. terpenting terisi aja. Karena kan di Facebook sendiri kan juga harus menggunakan yang namanya bank digital gitu ya. Biar lebih aman, makanya pakai bank digital. Karena kan kita nanti juga masuknya ke digital marketing, jadi harus pakai Bank Jago digital. Tapi ada terkait pengisian data, itu bukan diisi ngawur, sebenarnya bukan sih. Itu sebenarnya diisi terserah aja. Artinya juga Oh iya, baik. nanti juga nggak pengaruh sama sekali gitu. Oke, baik. Terus satu lagi Mas Rizal, yang soal WA Business, saya juga sedang menginstal WA Business. WA Business saya ini juga begitu. Ini ada kategori, kan ada kategori itu saya masukkan kategori yang saya masukkan medis dan kesehatan. Deskripsi saya belum masuk, Pak Rizal. Deskripsi dan lokasi. Ketika itu saya isi deskripsi itu, tak isi agak ngawur dikit, tak tulis bisnis gitu aja. Itu munculnya gini, nama bisnis Anda tidak mengikuti panduan penamaan kami. Ini dapat menghalangi akun Anda terdaftar sebagai akun bisnis resmi. Pelajari selengkapnya. Nah ini gimana? Ini saya memang tersesat di sini Kak Rizal, jadi belum bisa melanjutkan karena. Nah, ini Pak Hari itu orangnya sangat semangat sekali ya. Jadi belum masuk ke tema, tapi langsung praktek sendiri. Nah, untuk WhatsApp untuk WhatsApp bisnis itu nanti ada materi khusus dari Pak Nyomanaris, Pak Hari. Nanti sebelum kita praktek nanti kan terkait akun Facebook, halaman Bank Jago, kemudian akun Instagram itu nanti saya yang handle. Tapi khusus ke WA marketing atau WA bisnis nanti yang handle itu Pak Nyomanaris. Nanti takutnya kalau saya menyampaikan kan bukan ranah saya gitu loh. Nanti harus kayak gini, harus diisi lah. Nanti kan juga nanti malah bingung karena kan nanti Pak Nyomanaris juga akan memberikan materi malah itu lebih luar biasa Pak Hari terkait cara balas cepat gimana. Tinggal kliknya sudah bisa balas secara banyak gitu. Nah, itu nanti ada materi-materi khusus gitu. Yang terpenting untuk hari ini Bapak Berarti Ibu. WA bisnis itu cuman saya menyiapkan, sudah saya install saja ya, sama seperti WA Bank Jago tadi, saya yang penting sudah saya install, hanya step berikutnya menunggu instruktur begitu ya. Iya, betul sekali Pak Hari. Oke, baik. Terima kasih Mas Rizal, Bu Puji, terima kasih. Terima kasih paham hari ini. Oke. Alhamdulillah sudah paham. Ini satu lagi apa sudah Mas Rizal? Oke, satu lagi aja. Satu lagi ya. Satu lagi ini ada Bunda siapa ini? Miss Nati. Ya, silakan Bunda Miss Nati. Assalamualaikum Mas Rizal, Bu Puji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizal kemarin sudah buat Bank Jago, sudah selesai. Tapi di akhir itu setelah foto, Anda tidak meneruskan, tidak bisa pakai Bank Jago ini karena nomor yang Anda pakai sudah dipakai yang lain gitu. Akhirnya saya install lagi pakai ini email yang dibuat Facebook, buat apa WA bisnis. Iya. Ternyata kalau enggak pakai kode referral enggak bisa lanjut. Sampai di situ terus diem ini. Gimana Mas Rizal? Bu Puji apa boleh nggak ini praktek sekali lagi nih ya? Boleh nggak ya? Mungkin nanti juga emak-emak yang lain juga mengalami kayak Bu Misnati kayak gini gitu. Coba Bu Misnati ya, ini terakhir praktek ya. Coba Bu Misnati bagikan terus layar gitu ya. Sudah Bu? Bisa Bu Misnati? Oh, Bu Misnati Bank Jagonya ada di situ toh. Gini Bu Misnati, Bu Misnati coba nanti Telegram saya masalahnya di mana gitu aja. Karena ini posisinya kan Bu Misnati itu zoomnya pakai HP satunya. Jadi Bank Jagonya kan berada di luar gitu. Bulis coba dikeluarkan Bulis. Ini share screen apa ini? Bang Jagonya pakai HP lain. Ya. Bulis, halo.
Silahkan apa tuh? Oke, sudah. Nah, Bu Mesnati itu kan Bu Mesnati pakai Bank Jagonya itu di HP lain, yaitu otomatis belum bisa share screen gitu ya. Coba Bu Mesnati Telegram saya itu masalahnya di mana gitu, nanti tak urut di Telegram gitu biar betul-betul sampai bisa gitu. Gitu ya, Bu? Iya. Baik, Bu Puji kayaknya kita cukup ya karena nanti juga ada ngopi sore. Tapi Bapak Ibu saya share screen lagi bahwasanya ini tugasnya nanti bisa di-share di grup. Nah, ini PR-nya ya. Nah, Bapak Ibu nanti akun Facebooknya ya, akun Facebook Bapak Ibu harus punya akun Facebook, nanti di-share, di screenshot, dikirim di grup gitu ya. Terus kemudian ada pengolah iklan ya, pengolah iklan nanti juga yang sudah ya harus di kayak gini ya. Nanti PR-nya double 3 Bapak Ibu. Kartunya Bank Jago, kemudian pengolah iklan, kemudian juga akun Facebook. Nanti tiga ini kalau Bapak Ibu udah betul-betul ada, itu insya Allah prakteknya lebih enak gitu ya. Jadi nanti kalau misalkan masih bingung atau apapun, boleh Telegram saya yang bingungnya di mana, kendalanya di mana. Tapi nanti kalau memang sudah ada yang bisa, artinya akun Facebooknya sudah ada, kemudian juga sudah install pengolah iklan sampai keluar buat kayak gini, kemudian juga ada kartunya, kartu Bank Jago, nanti dikirim di grup gitu ya. Karena nanti betul-betul saya catat atau saya betul-betul amati bahwasanya nanti kalau takutnya itu nanti ada yang kelewatan atau ada yang betul-betul nggak jalan, itu kan nanti bisa teratasi karena memang di kelas jago jualan ini nanti harus betul-betul bisa. Jadi Bapak Ibu nanti coba disiapkan akun Facebooknya, pengolah iklannya sama kartunya yang sudah jadi itu ya Bu Puji, biar nanti kalau di share di grup saya kan tahu oh ini sudah, ini belum, jadi ini betul-betul sesuai atau enggak kan nanti bisa. Oke Bapak Ibu, mungkin itu saja untuk hari ini. Kita selebihnya nanti bisa ngopi sore. Insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ya kita ketemu lagi untuk betul-betul ke praktek. Yang terpenting apapun masalahnya atau kendalanya yang betul-betul nanti disiapkan, boleh ke Telegram saya. Nanti itu pasti saya jawab. Karena kan di kelas jago jualan kita harus betul-betul membina sampai dapat orderan Bu Puji. Karena di batch 1 itu alhamdulillah 60% sudah iklannya sudah bisa terbit dan alhamdulillah juga sudah banyak yang order gitu ya. Ada yang 10 buah, ada yang 5 buah gitu. Nanti insya Allah Bapak Ibu semuanya, yang terpenting Bapak Ibu semuanya niat belajar betul-betul sungguh-sungguh ya. Karena ini ilmu baru Bu Puji. Jadi kelihatannya ini apa? Ya Allah, aku bingung Mas, passwordnya lupa lagi. Aduh, tadi udah bikin lupa lagi kan gitu. Nah, nggak apa-apa Bapak Ibu, nanti tetap kita bina sampai betul-betul bisa. Mungkin itu saja Bu Puji untuk hari ini. Insya Allah besok kita sudah mulai di B3 ya, dari Bunda Ana, Pak Eko, dan Pak Nyoman Haris. Jadi Bapak Ibu tetap semangat, siapkan apapun yang untuk praktek. Untuk kali ini, jika ada kendala betul ya segera langsung Telegram saya. Mungkin masalahnya kayak gini, di screenshot terus ke Telegram, nanti setelah praktek lebih enak, biar langsung lanjut gitu, nggak ada terkendala seperti itu. Baik Bu Puji, terima kasih waktunya untuk hari ini. Bisa ditutup untuk ngopi sore. Ya, terima kasih Mas Rizal untuk ilmunya yang sudah dibagikan ke Bapak Ibu semua ya, ke kami semua. Terima kasih, semoga menjadi amal jariah buat Mas Rizal dan keluarga, dan semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Saya doakan Bapak Ibu semua dimudahkan ya untuk belajar, untuk mempraktekkan ilmu yang baru kita pelajari ini ya Bapak Ibu semua ya. Jangan lupa PR dari Mas Rizal ya, bikin akun Facebook, download pengelola kolam, dan Bank Jagonya. Ada kesulitan apapun, silahkan share ke Telegram Mas Rizal, insya Allah akan dijawab. Begitu saja Bapak Ibu ya, kita akhiri untuk pembelajaran di sore hari ini. Kita baca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri, saya mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.